Kebahagiaan dunia akhirat telah berikan kepada semua laki-laki atau wanita. Tidak perlu laki-laki untuk menjadikan dirinya wanita agar berbahagia, atau wanita harus menyerupai laki-laki untuk bahagia, tidak. Tetap dalam keberadaan dia masing-masing. Laki-laki sebagai laki-laki, wanita sebagai wanita. Cuman kehidupan harus diisi dengan apa? Man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh sama ada laki-laki ataupun wanita dan dia sendiri beriman. Jadi kerja yang dia kerjakan, amal yang dia amalkan dengan landasan semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah diri kepada semua manusia nih, kalau kehidupan diisi dengan iman dan amal, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kehidupan yang indah, keselesaan dalam kehidupan nih, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, keamanan Allah berikan dalam iman dan amal di dunia. Nanti di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan lagi ganjaran yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi agama tidak hanya menjanjikan kebahagiaan di akhirat, itu jelas. Tetapi agama juga menjanjikan keselesaan, menjanjikan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan hadirin, orang yang akan dimasukkan di sorga, masukkan sorga oleh Allah, maka kehidupan sorgawi itu sudah dirasakan di dunia ini. Jadi kalau orang belum merasakan kenikmatan batin, jangan berharap untuk masuk sorga. Dan orang yang akan masuk ke dalam api neraka, sudah Allah rasakan bagaimana susahnya kehidupan di dunia ini, walaupun di tengah glamor hartanya tersebut. Karena dikatakan ad-dunya zilul akhirah, dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Maka orang yang akan bahagia di akhirat, sudah ada bayangannya kebahagiaan tersebut, walaupun tidak sebanyak yang dia sendiri, tapi bayangannya sudah ada, dia akan berbahagia di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakati minas samai wal ardh. Jadi sekiranya masyarakat kampung-kampung, masyarakat negeri-negeri yang dahulu ini, mereka beriman dan bertakwa, di hatinya adalah ilaha illallah, dalam anggota tubuh dia ini ada ketakwaan, di matanya ada takwa, di lisannya ada takwa, di telinganya ada takwa, dalam gapaian tangannya ada takwa, dalam langkah kakinya ada takwa. Maka dalam gerak dari kehidupan dia senantiasa perhatikan perintah Allah dan dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, cuman sayangnya mereka-mereka yang dahulu mendustakan ajaran, mendustakan para anbiya, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami sikat mereka, kami azab mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang beriman merasa tidak aman. Bahkan kadang-kadang di suatu tempat yang namanya Serambi Mekah, ketika jenazah banyak kami angkat sewaktu tsunami, ada yang berkata, kenapa musibah diturunkan kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir itu. Jadi kenapa musibah turun kepada kami orang beriman, tidak pada orang kafir? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya mana yang akan menghadirkan keamanan di permukaan dunia ini? Maka bukan sekedar iman di lisan saja, sekedar pengakuan di lisan ataupun di hati tanpa dibuktikan dengan kerja. Maka Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah, beliau katakan kemusyrikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Jadi kemusyrikan inilah merupakan kezaliman yang paling besar.
Maka Allah janjikan alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur iman mereka dengan kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu, mereka lah yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka lah kehidupannya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya orang beriman masih diancam oleh diintimidasi dan sebagainya, di jalan tidak merasa aman, mau tidur tidak merasa aman, hartanya takut ditaruh di mana tidak aman, itu membuktikan bahwasanya iman dia masih bercampur dengan kemusyrikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kokoh iman seseorang, maka semakin terasa aman kehidupan dia. Semakin besarnya kemusyrikan dalam diri seseorang, maka dia akan dihantui oleh perasaan tidak aman senantiasa. Jadi janji Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi hadirin, iman yang tidak bercampur dengan kezaliman, iman yang tidak campur dengan kemusyrikan, inilah yang akan menghadirkan keamanan di dunia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, hari apa yang kamu merasa tenang di permukaan dunia ini? Kapan? Dalam kehidupan kamu. Maka beliau katakan, ketika saya berbaring di pembaringan Rasulullah SAW, malam hijrah, Rasulullah bersama Sayyidina Ali di rumah, dikepung oleh 100 pemuda yang handal dengan pedang yang tajam. Sekali digerakkan akan terputus tangan atau kaki. Maka dalam kepungan tersebut, semua pintu keluar dijaga. Tunggu kapan Abu Jahal kasih perintah, pintu rumah didobrak, akan dibunuh mereka. Khususnya Rasulullah SAW. Tapi Nabi katakan, wahai Ali, saya akan keluar sekarang dari rumah ini, hijrah, dan kamu berbaring di pembaringan saya. Kemudian nanti besok pagi, barang-barang titipan orang Mekah ini, jadi walaupun mereka menganggap Nabi sebagai musuh, tapi untuk mengamankan barang mereka, menitipkan barang mereka, mereka titipkan di rumah Rasulullah SAW. Karena Nabi orang amanah, al-amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wahai Ali, titipan atau amanah orang ini kembalikan nanti kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu nanti kamu nyusul saya ke kota Madinah. Setelah itu kamu akan nyusul saya ke kota Madinah. Maka hadirin mendengar ucapan Rasulullah SAW, beriman, yakin dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa saya nanti besok pagi Ali masih hidup, akan mengembalikan amanah orang-orang Mekah, bahkan akan menyusul lagi ke kota Madinah. Maka Sayyidina Ali tidak terkesan dengan pandangan mata 100 pedang yang terhunus di sekitar rumah Rasulullah SAW. Dia lebih yakin kepada sabda Nabi SAW daripada pedang-pedang yang dia lihat tersebut. Maka dengan tenangnya dia tidur lelap pada malam tersebut. Kenapa hadirin? Jadi Sayyidina Ali tidak takut dengan ancaman 100 pedang. Kenapa, Pak? Hah? Karena iman dia sudah tidak bercampur dengan kemusyrikan, tidak bercampur dengan kezaliman. Yakin bahwasanya pedang itu akan membahayakan, itu syirik kan ini. Yakin bahwasanya orang-orang para jawara-jawara ini, preman-preman yang sudah dibentuk oleh Abu Jahal, itu akan membahayakan, itu kemusyrikan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu an terhunjam di hati, la ilaha illallah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakin pada Allah dan yakin bahwa Nabi tidak pernah berbicara dusta, tidak ngomong sembarangan. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW wahyu daripada Allah. Maka hadirin, kemusyrikan akan, bahwasanya pedang akan bisa menebas leher seseorang, bisa memenggal seseorang, telah hilang di hati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka beliau merasa aman, justru malam tersebut merasa paling aman.
Aneh, hari ini Karkun tidur nggak merasa aman dari nyamuk saja, nggak merasa aman. Jadi jangankan pedang baru, nyamuk saja sudah takut. Makanya orang yang musyrik ini yang kena gigitan nyamuk. Semoga Allah hilangkan kemusyrikan dalam hati kita. Kemarin terjadi perdebatan di antara ulama. Jangan minta sama orang mati nggak berikan manfaat. Yang satu bilang yakin bahwa orang mati masih memberikan manfaat, itu syirik. Tapi yakin orang hidup memberikan manfaat juga syirik juga. Sama-sama syirik. Ada orang mati, kita yakin kita minta orang mati, syirik. Gubernur datang, kita yakin gubernur akan menyelesaikan pembangunan masjid di Kebun Jeruk, itu juga syirik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak amannya seseorang itu karena masih ada kemusyrikan. Tidak aman dari nyamuk, dari tikus, tidak aman daripada istrinya dan sebagainya. Karena masih meyakini bahwa si istri akan membahagiakan dia, sehingga dia tidak aman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjalan, lihat orang berkerumun, mukanya pucat. Muka mereka pucat, ketakutan. Beliau katakan, ada apa? Kok kalian merasa tidak aman? Ketakutan. Mereka katakan ada singa di depan. Ada singa di depan. Jadi hadirin, melihat singa mati tenang, melihat singa hidup khawatir, itu syirik. Ya. Oh, singa mati enggak berbahaya. Singa hidup berbahaya, itu syirik. Jadi orang yang beriman, dia tidak bisa membedakan antara singa hidup dengan singa mati. Mudah-mudahan sampai ke sana level kita, insyaallah. Suatu saat Allah sampaikan. Maka beliau dengan tenang pergi menjumpai itu singa, dijewer telinga itu singa, dipukul, lari. Beliau katakan, jangan mengganggu orang ini, pergi kamu. Pergi itu singa. Orang heran, ilmu apa yang ada pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Apakah pernah belajar ilmu kebal dan sebagainya, atau makan minyak bintang dan lain-lain sebagainya? Naudzubillah. Bukan itu yang membuat orang hebat, hadirin. Maka beliau berbicara, berpidato dengan tegar di hadapan orang yang ketakutan. Beliau katakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah SAW. Innani sami'tu yaqul. Saya telah betul-betul mendengar dengan telinga saya ini, beliau bersabda, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'in. Barang siapa yang hanya takut kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu takut dari dia. Wa man lam yakhafillaha akhafahullahu min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, masih ada kemusyrikan di hati dia, Allah akan jadikan dia takut dari segala sesuatu. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan, innama yusallatu ala ibn Adam ma khafa ibn Adam. Jadi dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti oleh anak Adam tersebut. Dikuasakan kepada anak Adam apa yang ditakuti anak Adam. Kalau anak Adam ini takut sama tentara, maka dia akan ketakutan terus sama tentara. Akan dikuasai tentara dia. Takut sama polisi, akan dihantui oleh polisi terus. Takut sama preman, akan takut sama preman terus. Takut sama singa, akan ketakutan terus dengan singa tersebut. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dia yakini sesuatu akan memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan, maka dia akan begitu. Begitu pula orang yakin, saya ini akan bahagia kalau main golf. Kalau nggak main golf, saya nggak akan bahagia. Maka suatu saat dia akan disakiti oleh golfnya sendiri. Saya ini nggak bisa hidup tanpa sambal. Kalau nggak pakai sambal makan nggak bisa saya ini. Mati saya, akan mati kena sambal nanti. Ya. Jadi orang itu hadirin subhanahu wa ta'ala akan diberikan kecelakaan, diberikan rasa tidak aman dalam kehidupan dia dengan apa yang dia yakini tersebut. Maka hadirin Allah, kalau di hati kita murni hanya iman pada Allah, yang memberikan kebahagiaan itu adalah bukan harta, maka harta tidak akan bisa membuat dia stres, tidak akan dia stroke gara-gara hartanya dicuri orang. Begitu pula hadirin, silakan Anda punya hobi, makan sambal kah, makan cabai kah, tapi jangan yakin bahwa cabai yang membahagiakan. Saya ini kalau gara cabai nggak bahagia, nanti Anda akan menderita gara-gara cabai itu sendiri. Saya
saya ini nggak akan bahagia, nggak kuat kalau 4 bulan, karena 40 hari lewat nggak bisa mandang wajah istri, saya nggak kuat, nanti akan mati gara-gara cinta pada istri Anda sendiri. Maka Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad SAW, habibaka haunan ma, fa'asa yakuna baghidaka yawman ma. Wahai Muhammad SAW, cintai apa yang kau cintai itu sekedarnya saja. Nanti suatu saat akan jadi musuh kamu. Jadi apapun yang kita cintai, manusiakah, bendakah, sekedarnya. Mencintai istri sekedarnya, jangan berlebihan. Mencintai anak sekedarnya, mencintai ayah sekedarnya, mencintai makanan sekedarnya. Tapi kalau dicintai berlebihan, nanti akan jadi musuh kamu suatu saat. Kalau bapak dulu suka makan kambing, sekarang nggak bisa. Oh, nggak kuat saya, kolesterolnya banyak, stroke nanti makan kambing. Kenapa? Dulu pernah punya keyakinan kambingnya akan membahagiakan dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang saya lihat kasihan dia, pedagang emas, sibuk berdagang terus. Kadang-kadang sholat pun terlalaikan, dan dia yakin bahwa inilah satu-satunya dia, usaha emas satu-satunya yang akan bawa dia ke bahagia. Datang perampok 6 bulan, tiap hari, tiap saat beli cash, 1 on, 2 on, beli cash terus, sehingga dipercaya betul. Setelah 6 bulan, suatu pagi dia datang habis subuh, Pak mau beli 2,5 kg, 2,5 kg emas. Nggak ada di rumah, ambil di toko saja. Nanti kita sama-sama sekarang, pagi-pagi. Sampai di toko, dia buka almari besinya. Waktu menunduk langsung dipukul oleh itu pencuri, oleh perampok. 2 temannya sudah nunggu. Ini orang pingsan, habis semua berangkasnya, emasnya diambil semua. Setelah siuman ternyata sudah habis semua. Sampai sekarang beliau stroke. Hartanya habis, dirinya stroke. Kenapa? Karena yakin gara-gara emas dia akan membahagiakan. Maka orang yang mencintai emas berlebihan daripada segalanya, suatu saat akan diuji oleh emas tersebut. Begitu pulang nggak bisa keluar 3 hari gara-gara kecantikan istrinya. Nanti istrinya ngomel kalau nggak berangkat. Hati-hati, suatu saat dia akan stroke gara-gara istrinya. Istrinya dibawa kabur oleh laki-laki yang lain. Maaf, hadirin, bukan untuk bercanda nih. Menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, apa yang dikatakan Jibril alaihissalam. Maka hadirin, keamanan tidak akan datang dalam kehidupan seseorang kalau keimanan dia masih bercampur dengan kemusyrikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur iman dia dengan kezaliman, itu kemusyrikan, pasti mereka aman. Kemusyrikan Allah katakan 2 dalam Al-Quran, dalam akhir surah Yusuf. Syirik jali, syirik khafi. Kenyataan yang ada Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wahai Muhammad SAW, bagaimanapun kamu serakah, dan seorang nabi harus serakah, dai harus serakah. Bagaimana orang harus beriman, kita minimal harus serakah, harus terbentuk 13.230 jamaah 4 bulan, 443 jamaah 4 bulan, 8.787 jamaah 40 hari. Serakah harus nih, bahkan lebih daripada itu, jangan lemah. Tapi bagaimanapun serakahnya seorang dai, bagaimana orang bisa beriman, jamaah terbentuk, tetap akhirnya Allah katakan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wahai Muhammad SAW, bagaimanapun serakahnya kamu, tetap kebanyakan manusia tidak beriman. Mayoritas penduduk dunia ini tidak beriman. Tapi kita harus serakah. Bagaimana targetnya? Semua orang harus beriman. Semua orang harus beriman. Tapi kenyataannya beriman sedikit nanti. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan ganjaran kepada seorang karena kerja dia. Allah memberikan ganjaran kepada seorang karena niat dia. Maka Nabi sabdakan, niatul mu'min khairun min amalihi. Amal kita ini hanya bahkan tidak mencapai batas, tapi kalau niat bisa menembus batas. Jadi saya berangkat, walaupun sekarang di Tashkil, hanya ke Lampung maunya. Target saya bagaimana, bukan memang saya berangkat sekarang ke Lampung, tapi keberangkatan saya, target saya bagaimana orang sedunia beriman. Sesamanya di Lampung, Tashkilannya cuma 1 saja, 1 orang saja. Tapi kita serakah bagaimana seluruh dunia beriman waktu itu. Maka Allah berikan pahala Tashkilan 1 dunia hari ini. Jadi Allah tidak memberikan ganjaran sesuai dengan amal seorang, tidak, tapi apa yang dia niatkan. Maka niat harus dibesarkan.
Nah, Nabi kita Muhammad SAW punya niat semua orang harus beriman, dan beliau kerja ke arah sana. Tapi yang beriman ternyata sedikit. Kemudian kenyataan yang kedua, Allah katakan wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Jadi yang beriman sedikit, yang sudah beriman musyrik lagi. Kebanyakan manusia ini enggak beriman. Jadi tidak beriman kepada Allah, menyembah berhala, batu dan sebagainya. Dan orang yang beriman sendiri kebanyakannya musyrik. Dikatakan mukminun musyrikun, orang beriman yang musyrik. Jadi maksudnya dia tetap menyembah Allah, tidak mengakui adanya la ilaha illallah, tahu yang memberikan rezeki Allah, tapi ketika azan berkumandang enggak mau dia ke masjid. Pak, ke masjid, Pak, ke masjid. Kalau saya ke masjid makan apa saya? Ini langgaran siapa yang ngurusin? Ini orang beriman tapi musyrik dia. Tapi adalah musyrik. Sudah selesai 40 hari, kita skill lagi tambah 5 hari. 5 hari. Kalau 5 hari nanti istri saya mau ngabur dia. Siapa yang beli anak saya? Nanti kebun saya akan rusak kalau nambah 5 hari. Dia karkun 40 hari tapi masih musyrik juga. Selesai 4 bulan, pulang ke mahala dia, ada jamaah 3 hari. Ada bupati, camat, polisi mau keluar. Amirnya nggak ada, orang baru-baru semua. Ternyata dia datang. Karkun gembira satu masjid. Masya Allah, selesai masalah. Dia bingung. Masalah apa nih selesai? Mungkin dia merasa dengan dia 4 bulan selesai masalah di mahala dia. Dia tanya ada masalah apa? Ini masalah jamaah mau dibentuk 3 hari. Sudah selesai beres ini. Bupati mau keluar, camat mau keluar, orang-orang khawas mau keluar, polisi mau keluar. Amirnya nggak ada dan kami nggak mampu. Ternyata kamu baru keluar dari India Pakistan 4 bulan. Maka bapak yang paling bisa untuk menjadi amir. Makanya kami katakan selesai masalah. Bagaimana Pak? Selesai 4 bulan, mau sembahyang tahiyatul masjid di masjid dia, doa sebentar. Ternyata ditafsir lagi 3 hari. Dia katakan kalau saya nambah 3 hari, apa yang terjadi nih? Anak saya siapa yang mendidik nanti? Nanti bagaimana tuh? Langgaran yang sudah janji mau datang hari ini asar. Mau makan apa saya? Ini karkun 4 bulan yang masih musyrik. Mu'minun musyrikun. Sampai kapan Pak kemusyrikannya akan bisa hilang? Allahu Akbar. Kemarin kami di Saudi, saya terkesan. Kata salah seorang dari karkuni di Saudi, syaitan ini hanya takut kepada dai yang bicara. Kalau dai nggak ngomong, syaitan nggak takut. Jadi syaitan itu bukan takut sama dai, nggak takut sama dai yang berbicara. Muazin tuh, syaitan nggak takut sama muazin. Namanya muazin, ditulis hari Jumat muazin Cipulan. Dia sholat sekian rakaat, syaitan nggak takut. Tapi kalau sudah muazin bersuara, baru syaitan lari. Kalau sudah selesai bicara, sholat lagi, syaitan nggak takut, datang lagi dia. Oh itu karkun 4 bulan, syaitan nggak takut. Karkun setahun, syaitan nggak takut. Karkun 3 tahun, kiai, allamah, macam-macam gelarnya, nggak takut. Tapi kalau dia bicara, baru syaitan takut. Jadi bukan masalah label dia sudah 4 bulan EPB, setiap tahun keluar 4 bulan, tidak. Yang ditakuti oleh iblis waktu dia bicara atau enggak. Makanya walaupun keluar 4 bulan talim, jauhlah talim tapi enggak bicara. Saya siap 4 bulan, tapi jangan coba-coba suruh saya jadi mutakalim. Jangan coba-coba suruh saya bayan. Kalau saya bayan, Amir lihat saja. Kamu jumpa saya Isa, subuh jangan lihat wajah saya lagi. Maka hadirin karkun kayak gini, walaupun dia setiap tahun keluar 10 bulan, iblis nggak takut sama dia. Kapan iblis takut sama seorang yang bicara, berani ngomong? Wa man ahsanu qawlan, kenapa qawlan? Kan seharusnya dinan. Tapi agama itu wujud di awal daripada kita ngomong, bicara. Faqulu qawlan sadida, bicara, ngomong terus. Bicarakan kebesaran Allah. Maka di saat dai bicara kebesaran Allah, baru kemusyrikan akan hilang, syaitan akan lari. Dai enggak ngomong lagi, diam saja. Zikir saya belum selesai nih. Jangan jauhlah dulu. Belum selesai. Maka iblis enggak takut sama Anda. Berarti dia bicara senantiasa insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk mengobati 2 macam kemusyrikan tadi Allah katakan, obatnya enggak ada jalan lain. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana
wa man ittaba'ani, untuk mengobati dua macam kemusyrikan tersebut. Tidak ada jalan lain. Bukan dengan cara bentuk partai, bukan dengan cara macam-macam, tidak. Hanya satu jalan, yaitu ad'u ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Tapi dengan ala basirah, yakin bahwa saya dengan gerak seperti ini, dengan dakwah ini, dengan saya bicara terus bicara kepada Allah, akan terselesaikan masalah. Ala basirah. Jadi seorang dai harus punya basirah. Sebagaimana orang-orang pekerja dunia ini punya basar. Basar itu pandangan mata yang kasar ini. Basirah pandangan hati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani ini, panas kepanasan, hujan kehujanan, dia pergi ke sawah istiqomah. Kenapa? Karena dia punya basar, punya pandangan mata, yakin bahwasanya dengan pertanian dia selesai masalah. Dia akan bisa membiayai anak dan istrinya, anaknya akan sekolah daripada pertanian dia tersebut. Itu yang membuat dia istiqomah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Pedagang, tiap hari dia berdagang, bahkan sampai lembur dia. Walaupun anak buah dia sudah pulang semua, dia masih beri toko saja. Kenapa? Yakin dengan perdagangan dia akan terselesaikan segala permasalahan dia. Walaupun yang diyakini dia belum meyakinkan. Begitulah pegawai, tiap hari pergi ke kantor. Apalagi tanggal 1, semangat betul dia. Kenapa? Yakin dengan gaji 1 bulan tersebut akan mencukupi keperluan dia. Nah, seorang dai ketika berangkat jauhlah 2,5 jam, 8 jam, 40 hari, 4 bulan, harus lebih yakin dengan gerak supaya itu akan selesai segala permasalahan dia. Belum bisa dipahami. Jadi hadirin ala basirah, bahwasanya seorang dai harus lebih yakin daripada pedagang, petani sebagainya tadi, bahwasanya dengan gerak seperti ini akan datang pertolongan dari Allah, terus selesaikan segala permasalahan dia. Masalah ekonomi dan sebagainya akan diselesaikan dengan kerja dakwah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi siapa yang diizinkan oleh Allah untuk mendeklarasikan, mengumumkan wa ma ana minal musyrikin? Siapa yang diizinkan? Hanya mereka yang berdakwah, dai. Kiai enggak boleh mengiklankan wa ma ana minal musyrikin. Presiden, gubernur, orang kaya tidak bisa, orang santri tidak boleh mengiklankan wa ma ana minal musyrikin. Atau belum bisa mendeklarasikan dirinya. Yang dibolehkan mendeklarasikan dirinya wa ma ana minal musyrikin siapa? Hanya dai. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Hadir subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hanya bisa senantiasa membesarkan subhanallah. Apapun yang terjadi, kehebatan apapun, dia hanya mengatakan subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kalau dia tidak berdakwah, susah untuk mengatakan subhanallah. Dia punya kekayaan, nyumbang terus untuk masjid. Mengatakan subhanallah repot. Dia akan mengatakan sayang biaya dan sebagainya. Dia ngajar terus, setiap hari ngajar, enggak pernah dakwah. Maka untuk mengatakan subhanallah, mengatakan kebesaran Allah agak repot. Dia akan mengakui saya yang lebih hebat. Kenapa kamu pindah guru sana? Kenapa pindah pesantren? Apa saya enggak mampu ngajar kamu? Begitulah yang belajar dan belajar terus, bagi pada satu guru saja, dan dia enggak dakwahkan apa yang dia pelajari. Maka dimanapun dia menceritakan kehebatan gurunya, kewalian daripada guru yang dia miliki tersebut. Hadirin, untuk menghilangkan itu semua tidak jalan lain. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi yang pandai membicarakan kebesaran Allah siapa? Dai. Kalau orang nggak berdakwah, dia banyak bedah buku terus, nanti dalam pembicaraan dia pasti yang dia bicarakan kehebatan gurunya. Kehebatan gurunya. Guru kamu siapa sih? Syarat kamu apa? Kalau guru saya ini, kiai ini, dokter ini, profesor ini. Jarang dia membicarakan kebesaran Allah. Kehebatan buku dia ceritakan kepada masyarakat, dia bodohkan masyarakat, dia salahkan, bid'ah kamu, syirik kamu. Habis itu nanti apa? Dia juga musyrik. Yang diceritakan kehebatan gurunya, kehebatan kiainya. Maka untuk menghilangkan itu semua, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirana wa man ittaba'ani. Hanya kerja dakwah. Dan hadirnya menakannya Allah Subhanahu wa taala. Allah
perintahkan kepada umat yang dahulu untuk beribadah. Dan diberikan pahala yang besar pada mereka kalau beribadah. Diberikan keselamatan. Tapi janji Allah pada ini umat akan diberikan pertolongan oleh Allah. Allah berikan pada kita dua, Pak. Beribadah dan berdakwah. Dengan beribadah dijanjikan pahala. Dengan dakwah dijanjikan nusrah. Bisa dipahami, Pak? Kita angkat kepala kita sedikit. Dengan beribadah, sholat, puasa, zakat, haji dijanjikan pahala, ujur. Dengan dakwah dijanjikan apa? Nusrah. In tansurullaha yansurkum. Anda beribadah silakan ke Mekah, ke Madinah, umrah, haji silakan. Dan dijanjikan pahala oleh Allah. Allah tidak menjanjikan pada ini umat nusrah dengan ibadah. Umat dahulu dijanjikan nusrah dengan ibadah. Karena mereka tidak diwajibkan untuk berdakwah. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW jangan berhayal. Anda akan bisa menghancurkan kekuatan musuh. Israel kah? Apakah? Dengan kekuatan ibadah tidak. Hanya dengan kekuatan dakwah. Jadi untuk menarik nusratullah hanya dengan dakwah. In tansurullah yansurkum. Beribadah kita dekatkan diri kita kepada Allah. Berdakwah mendekatkan hamba kepada Allah. Kalau kita semangat mendekatkan diri kepada Allah dengan berbaca amalan, tahajud kita berpanjang, itu silakan. Dan diharuskan dai berbuat demikian. Tapi pertolongan Allah dan itu diberikan pahala. Tapi Allah akan bantu Anda untuk melawan musuh, untuk memberikan keamanan kalau Anda mampu untuk mendekatkan orang kepada Allah. Agak susah barangkali untuk dipahami hadirin. Istimewa Pakistan, saya sudah pernah ceritakan juga dahulu di sini. Jadi malam saya hampir satu malam nggak tidur. Bukan karena pusing dengar dentuman, nggak, ingin saingan saja. Dan juga karena ada SMS banyak dari kawan-kawan. Ustadz, ini gimana nih tablik nih, nggak bicara solidaritas muslim, teman-teman kita di Gaza dibom, sementara kita jauh-jauh lagi itu saja, talim saja. Hah? Apa nggak ada solusi lain? Kita harus bawa bendera tablik. Kita harus demo di Monas sana dan sebagainya. Dari daerah banyak datang. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham, Pak. Istimewa di Pakistan beberapa tahun yang lalu. Hadir satu orang pemain kriket. Tahu main kriket nih, Pak? Di Indonesia jarang memang. Di negara-negara Commonwealth, Pakistan, India, Malaysia yang dibuat di daerah Inggris, ini memang pertandingan kriket itu memang mereka gandrungi, apalagi di Pakistan lebih daripada bola kaki. Maka pemain kriket terkenal di Pakistan namanya Imran Khan. Terkenal dia nih. Di samping dia memang jago dalam main, dan saya yakin kalau sepatu yang dilempar oleh orang Irak kepada Jus Bus itu dipegang Imran Khan, kena kepala Jus Bus itu. Cuman karena yang megang sepatunya itu orang Arab, nggak pernah main kriket, dia ngelempar emosi, jadi nggak kena. Mungkin kalau saya ngelempar kena juga, minimal telinganya. Lemparan dia hebat, kriket. Tapi yang membuat Imran Khan terkenal ini juga, setiap pertandingan sholat dia jaga terus. Bahkan di lapangan dia berani membacakan azan, anak buahnya sholat semua. Dan yang lebih lagi, kekayaan dia itu separuh lebih untuk bangun yatim piatu, untuk bangun pondokan yatim piatu, pesantren dan sebagainya. Masjid-masjid dia bangun dari uang dia pertandingan tadi. Suatu saat hadir dalam pertemuan, jumpa dengan Maulana Sa'ad Damat Barokatuh. Maka kata Maulana Sa'ad, wahai Imran, kamu sekarang keluar di jalan Allah. Setelah awal daripada 3 hari kan, nanti 40 hari, 4 bulan sebagainya. Maka Imran Khan katakan, Maulana saya sibuk, nggak bisa, apalagi sekarang jadi pelatih lagi. Tapi alhamdulillah saya sudah membantu Islam banyak. Saya sudah banyak membantu Islam, saya sudah bikin masjid, bikin pesantren, saya pelihara anak yatim piatu dan sebagainya, alhamdulillah. Maka Maulana Sa'ad Damat Barokatuh katakan, wahai Imran, sampai hari ini kamu sekarang baru membantu umat Islam. Kamu belum membantu Islam. Belum membantu Islam. Bisa dipaham, teman-teman? Belum paham gitu. Kemarin saya sampaikan waktu di Jeddah kita kumpul. Alhamdulillah di Jeddah Pak, kegiatan dakwah kita sudah mulai bagus lah. Bahkan setiap hari Jumat pagi mereka kumpul
cukup banyak. Di markas karena banyak beludak kita bagi-bagi, sekarang ada 3 tempat untuk pertemuan di Jeddah ini. Ada ulama hadir, saya sampaikan ini. Dia katakan, Ustaz, saya baru pertama kali dengar ini juga. Saya katakan, saya juga waktu di Pakistan pertama kali juga selama umur saya sudah hampir 50 tahun. Jadi kata Syekh Sa'ad, Maulana Sa'ad, wahai Imran, kamu sekarang tuh baru membantu umat Islam. Kamu belum membantu agama Islam. Heran dia. Bagaimana Maulana? Kan sudah bangun masjid, membantu Islam, bangun madrasah. Maka Syekh Sa'ad katakan, wahai Imran, kamu harus membedakan membantu umat Islam dengan membantu Islam. Jangankan kita hadirin, di kalangan sahabat yang pengorbanan begitu hebat saja terjadi perbedaan. Dan yang Allah pahamkan betul-betul mereka yang korban banyak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain hampir semuanya enggak paham. Bukan saya mengecilkan sahabat, tidak. Perbedaan di antara sahabat saja yang banyak korban, ternyata yang Allah berikan kepahaman yang lebih hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dengan tegarnya Abu Bakar, pahamnya Abu Bakar, Allah pahamkan semua sahabat akhirnya. Gimana? Nabi SAW meninggal dunia hari Ahad sore dengan kepala terikat, sakit kepala Rasulullah SAW. Bayan hidayah kepada rombongan Usama bin Zaid yang akan diberangkatkan menghadang tentara Romawi yang mau menyerang kota Madinah. Kata Nabi, Amsidu Ba'sa Usama, berangkatkan rombongan Usama. Ini sudah dibayan hidayah, bahkan malam hari yang berangkat semua, jangan ada yang bermalam lagi di kota Madinah. Maka dalam keadaan sakit, kepala diikat, menahan sakit, naik kasih bayan hidayah. Usama diberangkatkan, kumpul di Juruf namanya, suatu tempat di luar kota Madinah. Berkemah di sana dulu, kumpul semua. Nanti besok pagi baru dari Juruf berangkat ke daerah Romawi, daerah negeri Syam. Setelah kumpul di Juruf, pagi hari mau berangkat, Rasulullah SAW Senin pagi sudah 17 kali tidak bisa mengimami sholat, sakit. Sahabat merindukan kapan Rasul jadi imam lagi. Abu Bakar jadi imam, subuh iqamat dikumandangkan. Ternyata Rasulullah SAW membuka tabir rumah dia. Di sebelah kiri itu dibuka tabir. Anas bin Malik yang sedang sholat memandang, ternyata melihat wajah Rasulullah indah betul waktu itu, lebih daripada bulan purnama. Dan Anas juga sahabat yang lain mengira Rasulullah akan mengimami sholat lagi. Akhirnya mereka beri jalan. Tapi Nabi SAW senyum melihat bagaimana sahabat tetap sholat, memperhatikan sholat berjamaah. Dan Nabi berikan isyarat agar sholat diteruskan dengan Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirlah subhanahu wa ta'ala. Nabi senyum kenapa? Karena ketika akan ditinggalkan ini umat masih menjaga sholat berjamaah dengan baik. Dan Usama pun sudah diberangkatkan. Jadi dakwah tetap digerakkan. Ternyata pagi Seninnya Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal. Ummu Aiman radhiyallahu anha, ibunya Usama, cepat-cepat kirimkan seseorang kurir supaya Usama jangan diberangkatkan dulu, ikut pemakaman Rasulullah SAW. Maka ditarik tentara. Setelah 3 hari hadirin, selesai pemakaman, pemilihan khalifah pun sudah terjadi. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Maka negara dalam ancaman. Dalam 3 hari berita sudah sampai ke Romawi sana, sampai ke Persia, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Maka Romawi mempersiapkan tentara yang besar lagi. Karena kata pendeta mereka, Nabi yang menyebabkan pertolongan Allah datang senantiasa sudah meninggal dunia. Maka kalau kita serang mereka ini tanpa Nabi, kita akan menang. Begitulah Musailamatul Kadzdzab dengan 40.000 tentara dia yang handal siap-siap untuk menyerang kota Madinah juga. Begitu pula orang-orang yang baru masuk Islam, imannya lemah, murtad dia. Ada yang enggak mau bayar zakat, macam-macam. Dalam keadaan yang demikian, Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ambil itu panji, serahkan Usama, kau berangkat sekarang. Dan Abu Bakar ilangkan orang yang sudah daftar dirinya sama Usama harus berangkat. Kalau tidak berangkat akan saya usir dari rumah dia. Kemudian kamu wahai Khalid bin Walid, Wahsy, bentuk rombongan serang itu Musailamatul Kadzdzab. Kamu wahai Umar, bersama dengan sisa sahabat keliling sekitar kota Madinah ini. Heran sahabat Nabi, kok
aneh nih khalifah. Madinah terancam, sementara tentara diberangkatkan semuanya. Maka mereka pun bicara, dan pimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai khalifah, apa enggak salah nih? Ini Usama diberangkatkan, Khalid diberangkatkan, nanti Umar pun berangkat. Musuh akan nyerang. Nanti mereka akan karena Madinah kosong, istri-istri Rasul akan dibunuh, anak kita akan dibunuh semua. Bahkan malamnya akan dimakan serigala semua bangkai-bangkai tersebut. Jangan diberangkatkan dulu tentara, kita pertahankan dulu kota Madinah. Abu Bakar katakan tidak. Saya tidak akan merubah keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Usama harus berangkat. Saya tidak akan merubah. Begitu pula ini Musailamah Kadzdzab mengaku Nabi, harus dibunuh. Ini perintah Rasulullah, harus diberangkatkan Khalid bin Walid. Begitulah yang tinggal mau bayar zakat, walaupun mereka punya sholat. Agama enggak pernah membedakan antara, Rasul tidak membedakan antara sholat dengan zakat. Dua-duanya harus dikerjakan. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Hadis Subhanahu wa ta'ala, Umar masih minta supaya jangan diberangkatkan. Di sini bedanya, Pak. Sahabat semua radhiyallahu anhum memikirkan keselamatan orang Islam, keselamatan istri-istri Rasulullah SAW, keselamatan anak-anak mereka. Abu Bakar tidak. Yang dipikirkan oleh Abu Bakar adalah keselamatan Islam. Itu Islam, perintah Rasulullah. Amfidu atau Usama harus diberangkatkan. Ini Islam. Begitu pula zakat harus dibayar. Islam nih, rukun Islam harus dijaga. Yang murtad-murtad harus kembalikan kepada Islam, kalau harus dipancung mereka. Ini Islam. Jadi hadirin, para sahabat memikirkan keselamatan umat Islam, dan para sahabat yakin kalau umat Islam sudah selamat, nanti Islamnya mudah disebarkan. Abu Bakar tidak, Islamnya dulu dijaga. Kalau sudah Islam terjaga, umat Islam pasti akan terjaga. Dan umat Islam boleh dikorbankan untuk agama, tapi agama nggak boleh dikorbankan untuk umat Islam. Bisa kita paham hadirin? Umat Islam boleh dikorbankan untuk agama, tapi agama tidak boleh dikorbankan untuk umat Islam. Umat Islam terbunuh semuanya mati untuk agama, bagus. Umat Islam hidup semuanya dengan penuh kenikmatan, dapat istana semua, tapi Islam dikorbankan, nggak bisa. Saya tidak mau hidup dengan mengorbankan Islam, tapi saya siap mati untuk Islam. Biarkan badan saya dikoyak-koyak, dicincang, tapi Islam hidup. Jangan sampai umat Islam hidup tenang, ekonominya beres, anak mereka terpelihara jadi dokter, insinyur, profesor semua, sementara Islam dikorbankan, tidak bisa. Abu Bakar yakin intansurullah yansur, kalau kamu tolong agama Allah, yansurkum, kumnya itu umat Islam. Kamu umat Islam itu akan terpelihara kalau kamu pelihara agama. Bukan agama terpelihara karena ada kamu, tidak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Umar masih kayaknya tegar dengan pendirian supaya tentara jangan berangkat. Maka untuk menguatkan pendapatnya, dia gampar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipukul. Karena kadang-kadang kalkun harus dipukul, Pak, sekali-kali, Pak. Enggak cukup dengan nasihat-nasihat saja, tapi yang mukul harus ikhlas. Bagaimana yang mukul harus ikhlas? Saya belajar di Rewin di Pakistan tuh. Kami belajar. Satu orang teman kami dipukul. Maka dia ke belakang, saya pun ke belakang waktu itu. Selesai keluar daripada WC, dia bilang, nangis dia. Lutfi, tolong melihatkan belakang saya ini ada apa. Pedih saya, darah semua. Dipukul berdarah. Dia bersihkan, masuk lagi sekolah. Maka guru saya tadi, yang mukul dia, lebih muda dari saya dia. Dia kumpulkan santri semua. Dia katakan, saya tadi nggak mukul kamu sebenarnya. Saya mukul iblis. Iblis yang nyuruh kamu tidur terus. Tapi sekarang saya ini hilangkan. Siapa santri saya nggak mau dipukul, catat namanya. Saya nggak akan pukul dia lagi. Apapun yang terjadi, saya nggak pukul.
Dan siapa santri saya yang siap dipukul? Ternyata aneh, semua santri catat siap dipukul semua. Saya heran, apa yang terjadi? Ternyata saya lihat keikhlasan ini guru, dia mukul itu bukan karena emosi, tidak, tapi untuk memperbaiki. Ilustrasi, gambaran nih. Anda sekarang sedang tidur di rumah, anak ribut mereka sehingga tidur kita terganggu. Kita marah itu anak, bahkan kita pukul itu anak. Pukulannya sama, hadirin. Tapi akibat pukulan Anda, apakah anak akan jadi baik atau tidak, bergantung pada niat Anda. Kalau kita pukul anak karena kita ingin tidur enak, ini anak kurang ajar ganggu saya tidur, kita pukul dia lari, tidur kita enak, maka itu anak nggak akan jadi orang baik dengan pukulan Anda, hadirin. Tapi kalau kita pukul dia, kita marahin dia, supaya bukan karena supaya saya enak tidur, tidak, supaya ini anak menjadi anak yang beradab, nanti di tempat pamannya, tempat orang lain, jangan mengganggu orang lain. Niat kita agar dia jadi orang baik, insya Allah dengan marahnya Anda dia akan dijadikan anak yang baik oleh Allah. Ini beda, Pak. Jadi Anda pikirkan tuh Andanya sebagai umat Islam kah? Atau perintah Allah yang ingin Anda tanamkan kepada diri anak Anda? Kalau kita mukul karena supaya saya enak tidurnya, nggak akan bisa membina anak Anda. Mungkin sekarang dia ribut, suatu saat dia akan bunuh orang, naudzubillah. Tapi kalau saya tegur dia, saya marah dia, saya pukul dia, supaya agama tertanam dalam diri dia, maka pukulan Anda mengarah dia ke jalan yang lurus. Abu Bakar heran, kok Umar yang begitu tegas pemberani sekarang kok jadi penakut, bahkan punya usul yang sama dengannya, maka digampar pimpinan. Dan itu pukulan Abu Bakar, hadirin, 12 tahun masih dirasakan oleh Umar. Sekuat-kuatnya pukulan Mike Tyson, siapa pemaling 1 jam 2 jam. Tapi Umar waktu akan meninggal dunia masih merasakan sakitnya pukulan Abu Bakar. Kalau yang mukul musuh itu biasa, tapi yang mukul ini orang yang kita cintai, guru kita, berat. Tapi mukul dia ikhlas. Kenapa kau Umar begitu digampar? Maka melihat gambaran tersebut dibentak oleh Abu Bakar. Ya Umar, ajabbarun fil jahiliyah wa khawarun fil Islam. Ajabbarun fil jahiliyah, kamu preman zaman jahiliyah, pemberani zaman jahiliyah. Wa khawarun fil Islam, penakut zaman Islam ini kamu penakut. Percuma, Pak. Waktu zaman preman dulu belum karkun, pemberani. Setelah jadi karkun, hikmah. Bukan hikmah, itu pengacut namanya. Beda antara hikmah dengan pengecut, Pak. Karkunnya banyak pengecut sekarang. Katanya hikmah, bukan hikmah. Nggak berani menghidupkan jaulah pertama, nggak berani khususi. Katakan hikmah, bukan hikmah. Anda pengecut. Datangi dia, digampar, dipukul. Karena Allah, Anda tidak akan dipukul di hari kiamat. Seorang petinju Mesir, Pak, terkenal dia. Rombongan India kecil-kecil orang datang, nekat ini rombongan, dijauhlain juga, ya mana digampar, jatuh. Itu orang India mutakalimnya. Tapi dia dengan tenang bangun, dia bilang alhamdulillah. Heran ini petinju Mesir, kok kamu saya mengucapkan alhamdulillah, kenapa? Dia katakan saya dipukul karena Allah, di jalan Allah. Maka hadirin, keberanian dia menegakkan agama, walaupun jatuh sampai dipukul sampai jatuh. Akhirnya itu petinju Mesir menyesal. Apa yang kau inginkan daripada saya? Ke masjid. Alhamdulillah sekarang jadi karkun kuat di Mesir. Kalau hikmah terusnya, ini orang besar jangan didakwahin, Pak. Ini preman jangan dakwahin. Dakwahin. Ini polisi jangan dakwahin. Tentara dakwahin. Siapa pun tahu. Kalau perlu jin manapun dakwahin juga. Ini banyak jin hadir nih. Dakwahin dia. Orang kerasukan jin, dibaca-baca mantra sebagainya macam-macam, dia lari, dakwahin 6 sifat, lari itu jin. Umat yang dahulu, Pak, memperbaiki, mengobatin jin dengan baca-bacaan. Oke, dengan ruqyah, kita tidak. Dakwahin itu jin, takhir dia 4 bulan. Kalau nggak diam dia akan, kalau nggak keluar dia akan diam, nggak akan ganggu lagi. Lama untuk baca-baca sekian ayat-ayat tersebut, terlalu lama. Karkun banyak pekerjaan, Pak. Nggak ada kesempatan lagi untuk ngobatin jin dengan baca-bacaan yang panjang begitu. Takhir 6 sifat. Maaf nih, waktu kami di Mesir dulu, Pak, di markas dakwah, karkun-karkun mengusulkan sama kita, saya juga ikut untuk belajar bagaimana mengusir jin, ngobatin jin.
Makanya dia ajar satu orang yang pakar ngajarin. Pertama, sesi pertama pengenalan ini jin Islam atau kafir. Diukur. Saya nggak perlu ngajarkan yang gitu. Tapi mau sesi kedua, kata teman, sebentar dulu. Ini ada amir kita nih, surah Mesir. Kita minta pendapat dari dia. Perlu nggak kita belajar ruqyah kayak begini? Kami masuk, saya ikut masuk juga menghadap waktu itu. Jelaskan bahwasanya banyak istri-istri kita ini, istri kartun Mesir yang kena jin. Kita ingin belajar. Mungkin juga saya di Indonesia suatu saat nanti akan mendapat gitu. Saya kalau punya ilmu belajar bisa. Setelah itu beliau katakan, jangan belajar kamu. Saya heran, kenapa Pak? Namanya Ustaz Ahmad Hafiz. Jangan belajar kamu. Terus gimana? Dakwah saja. Nanti kalau kalian belajar ruqyah tersebut, iblisnya akan kerja banyak, jinnya akan kerja banyak lagi. Sehingga nanti panggil terus, nggak sempat lagi jauh lah. Nggak sempat lagi 2,5 jam ke sakit 3 hari. Mau keluar dipanggil orang terus. Bahkan saat dia keluar pun dipanggil terus. Nggak sempat lagi talim. Jamaah rusak gara-gara dia. Bahkan naudzubillah iblis giring dia untuk ruqyah wanita. Alasannya pengobatan boleh katanya. Iblis hadirin akan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan orang pada satu pintu kejahatan. Trik iblis nih. Iblis akan membukakan 99 pintu kebaikan untuk menjerumuskan orang kepada satu pintu kejahatan. Diobati tapi nanti akhirnya bahaya. Terus gimana Ustaz? Kamu dakwakan saja, sibukkan saja dakwah. Nanti iblis akan ketaskil. Jinnya akan ketaskil. Almarhum Kiai Mahmud Romo Yai, ayahnya Kiai Uzairan. Alhamdulillah kita sering bicara dengan beliau dulu. Awal-awal di Temboro. Beliau katakan bahwasanya di Pakistan itu jinnya lebih banyak daripada di Indonesia. Cuman jin di Pakistan sudah terkesan dengan dakwah, banyak jadi karkun, nggak ganggu orang. Jin di Indonesia ini belum kena dakwah. Bahkan jadi ustad banyak dia. Banyak kan tim ruqyah tadi macam akhirnya minta bantuan jin yang lebih gede juga. Saya pulang, mulai dakwah di Indonesia. Awal-awal di Banjarmasin itu. Dan alhamdulillah Allah berikan kelebihan pada saya juga untuk suka kawinkan orang. Suatu saat ya orang baru saya kawinkan, suaminya datang. Ustaz, istri saya kena guna-guna, ngomong terus. Dan bayangannya dibawa naik kereta macam-macam. Saya bilang saya datang insyaallah, saya bawa istri saya. Udah kau baca surah Al-Baqarah di kamar, saya di luar. Belum selesai surah Al-Baqarah, lari sudah jinnya. Oke, alhamdulillah. Kita pulang. Besok harinya saya nusrah jamaah jauh lah. Akan bayar maghrib di sana. Ketika azan maghrib datang lagi suaminya. Ustaz, kenal lagi Ustaz. Tolong Ustaz datang. Saya katakan itu iblis tuh nyuruh manggil saya tuh. Urusin kamu sendiri istri kamu, jangan manggil saya. Itu jinnya nyuruh saya jangan jauh lah. Udah jangan panggil karkun untuk mengobatin. Obati sendiri saja. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, bukan gerak kita ke arah sana. Saya bukan menafikan hadis-hadis Nabi, Al-Quran tidak, silakan baca. Tapi untuk kita para da'inya Allah, ada yang lebih hebat. Diapain? Didakwain itu jin. Jangan dicoba, diyakini. Coba-coba dulu, dakwain 6 sifat. Diketawain sama iblis, diketawain sama jin. Maka hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada permasalahan. Digampar karena ikhlas gamparannya. Umar pun akhirnya melihat nur. Dia katakan betul Abu Bakar, saya bersama kamu ya Abu Bakar. Semua sahabat ini bersama Abu Bakar. Akhirnya apa hadirin? Jadi yang dipikirkan Abu Bakar adalah Islamnya. Sahabat memikirkan umat Islamnya. Maka kita Abu Bakar tegar untuk memelihara Islam. Intan suruh din Allah. Kamu pelihara agama Allah yang suruhkum. Kamu umat Islam akan terpelihara. Wa yansurannallaha may yansuru. Allah pasti akan membantu umat Islam yang membantu agamanya. Umat Islam tidak akan dibahayakan siapapun juga selama mereka membantu agama Islam. Musibah apapun terjadi pada umat Islam, karena umat Islam telah melupakan Islamnya itu untuk dibantu hadir. Usama diberangkatkan pertama kali jadi pimpinan tentara. Belum pernah sebelum memimpin tentara. Anak muda 17 tahun umurnya, lebih kurang. Yang diamiri orang-orang hebat semua. Tapi hadirin yang dimakan Allah, berkat ketaatan dan juga agama yang ingin dipelihara, musuh sudah pasang mata-mata mereka di setiap gunung
Usama berangkat. Pertama agak santai dulu. Tapi setelah beberapa hari semakin malam hari pun jalan juga. Enggak ada waktu istirahat lagi. Istirahat sebentar, jalan lagi, malam hari jalan. Intelijen di setiap gunung mencatat, ini tentara Islam yang keluar dari kota Madinah jumlahnya sekian. Dalam tentara Islamnya ada 5 hadirin. Ada Muqaddamah, Muakhara, Maisarah, Maimanah, dan juga yang tengah nih. Jadi tentara depan, belakang, muka, sayap kanan, sayap kiri. Nanti ada yang di tengah. Nanti ada lagi yang di belakang untuk menjaga ada barang-barang yang ketinggalan dan sebagainya. Dibentuk oleh Usama rombongan. Siapa yang Muqaddamah, siapa yang Muakhara, Maimanah siapa, Maisarah siapa. Jalan. Intelijen musuh mencatat jumlah tentara yang bergerak, cirinya bagaimana. Barisan depan siapa, cirinya bagaimana, belakang kiri kan catat. Lari, laporkan ke markas musuh. Malam hari oleh Usama dirubah lagi. Yang Maimanah ke Maisarah, Maisarah ke Maimanah. Jalan. Dari intelijen di pos yang kedua musuh mencatat jumlah dari Islam yang datang sekian. Sayap kanannya gini cirinya, sayap kanannya ciri, masuk lagi di pos sana. Malam hari dirubah lagi oleh Usama, buka belakang-belakang ke depan. Setiap pos musuh mencatat, sehingga puluhan pos laporannya sampai ke markas intelijennya Romawi. Sebelum tentara Usama datang, ternyata jumlah tentara yang dibawa Usama puluhan kali lipat daripada yang ada dalam laporannya tersebut. Sehingga sebelum Usama sampai, mereka sudah lari semuanya. Usama membawa kemenangan tanpa peperangan. Khalid bin Walid bersama Wahsy dan lain-lain menghadapi tentara Musailamah yang begitu hebat, 40.000. Ada yang korban juga di antara tentara. Wahsy membidik, yang dia bidik cuma satu ini saja, Musailamah, sebagaimana dia telah membidik Hamzah. Dia enggak membunuh yang lain, ini saja. Dan Hamzah pun jatuh tersungkur syahid dengan lembiknya Wahsy. Maka dalam peperangan dia bidik ini saja dia orang Musailamah. Dia cari celah-celah, dia lemparkan lembiknya. Dan orang Habasyah memang ahli dalam melempar lembik. Kena, jatuh dia. Akhirnya Wahsy bersujud syukur. Dia katakan, ya Allah, dengan lembing saya telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Tapi saya bayar sekarang dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Ini karkun, Mbak. Berani membayar kesalahan yang lalu dengan sekarang. Berapa uang yang Anda hamburkan dulu di nightclub, di bar-bar, setelah jadi karkun harus berani juga korbankan sebanyak itu minimal. Kadang-kadang aneh karkun, dulu sebelum karkun dia berani makan di restoran mana, berbuat maksiat. Tapi ketika kumpul duit 10.000, ternyata makan sedikit marah sama Amir. Mir, mana uang Mir? Gara-gara 10.000 aja marah dia. Dulu 100 juta dia nggak marah. Saya terkesan dengan salah seorang teman, mungkin hadir dia di sini hadirin. Awal-awal dia dakwah, setiap tamu datang dia korban hartanya, dia keluar macam-macam, baru dia korbankan semua. Ditegur oleh salah seorang teman dia, dan yang tegur sekarang kasihan gak istiqomah, mudah-mudahan kembalikan. Amin. Dia kata, kamu jangan boros kayak begitu dong. Kita harus irit harta. Dia marah. Dulu saya lebih daripada ini. Kenapa setelah saya jadi karkun kamu larang saya? Maka saya salut, angkat jempol pada dia nih. Kalau dulu kita berani ke Amerika, kemana-mana dengan duit untuk maksiat, harus ini berani lagi waktu sekarang. Dulu berani berkelahi, Pak. Hanya dengan badik saja berani berkelahi. Orang-orang. Setelah jadi karkun harus ini berani lagi untuk menyuarakan yang hak. Yang belum pernah ke nightclub, jangan ke nightclub dakwah. Tapi yang sudah pernah di nightclub sana, memang dunia mereka di sana, harus lebih berani lagi mendatangi mereka. Kembalikan teman-teman Anda yang di sana tuh. Jangan hikmah-hikmah, saya nggak berani jaga mata saya. Bayar. Dulu Anda telah gunakan mata Anda untuk berbuat maksiat. Sekarang bayar, datangi tempat maksiat tersebut. Tapi jangan mengajak karkun yang belum pernah ke sana, nanti dia akan tergoda. Hadirin yang subhanahu wa ta'ala, di tempat kami polisi alhamdulillah sudah mulai banyak ikut. Suatu saat saya mendengar ada laporan, Ustaz, kemarin ada dakwah di nightclub ini. Saya bilang, siapa yang dakwah? Oh, polisi ini. Enggak apa-apa, memang dunia beliau ada di sana.
Para intelektual masuk netco biasa kan. Sekarang beliau sudah ikut 3 hari pakai sorban. Lampu nyalakan, bicara dia, target orang. Saya bilang Bapak bagus untuk kerjakan itu semua. Tapi kami tidak Pak. Kenapa? Nanti kalau sekiranya kawan-kawan dari kebun jeruk langsung pakai sorban ke sana, orang bisa bikin fitnah. Dinyalakan petasan atau bom, kita yang ketangkap semua. Tapi kalau mereka sudah biasa di dunia, sudah kenal, sudah silakan. Harus dibayar hadirin. Kesalahan yang lalu, berapa uang yang kita gunakan di zaman jahiliyah. Bukan alasan hikmah, tidak. Maka bersyukur sejak Wahsy ini, dia telah mampu untuk membunuh orang bayaran. Tadi dia gunakan lembing untuk membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah, itu Hamzah. Sekarang dia bayar setelah jadi karkun, membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, itu Musailamah al-Kadzdzab. Dengan gerak Sayyidina Umar sekitar kota Madinah, maka orang pun bingung. Tentara yang bersama Usama sekian banyak, tentara yang bersama Khalid sekian banyak, bersama Umar sekian banyak, tentu yang berada di Madinah lebih banyak lagi. Padahal enggak ada. Sehingga mereka tidak berani mengirim satu orang pun ke kota Madinah. Padahal enggak ada orang, cuma Abu Bakar saja hadirin. Sampai 3 hari 3 malam enggak ada azan di Masjid Nabawi. Tapi dengan Islam dipelihara, umat Islam pun terpelihara. Maka Maulana Sa'ad katakan, wahai Imran, kamu sekarang baru melihara umat Islam. Hadirin membangun masjid bukan untuk Islam, Pak. Maaf, untuk umat Islam. Kita bangun masjid untuk apa? Untuk siapa? Susah untuk mengatakan bukan untuk Islam, Pak. Mungkin Anda bicara sebentar tadi digorok orang, Pak. Ini apa nih, fatwa-fatwa apa kok kita bangun masjid bilang bukan untuk membantu Islam? Hadirin yang maka Allah, umat Islam nih Pak, tanpa masjid bisa sholat. Bahkan inilah kelebihan Islam dengan agama yang sebelum. Kelebihan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain. Umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka itu tidak boleh sembahyang di sembarang tempat. Di jalan-jalan nggak bisa Pak. Mereka itu untuk sholat harus di tempat khusus, di musholanya, di sawamnya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, Allah berikan kepadaku 5 kelebihan. Di antaranya, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini semua dijadikan untuk aku dan umatku ini masjid dan tempat sujud. Dan tahuran, tempat untuk bersuci, bisa digunakan untuk bertayamum. Umat dahulu nggak ada tayamum, Pak. Tayamum hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk kita umat Nabi Muhammad di padang pasir salat silakan, di tengah sawah salat silakan. Suatu saat ini masjid direhab semua, kita pindah salat di tengah jalan boleh. Jadi umat Islam ini bisa sholat tanpa bangunan masjid. Bahkan di Sudan waktu saya keluar sana tahun 87, dari Mesir kita naik kereta api ke Aswan, kemudian dari Aswan kita naik kapal melalui Sungai Nil, berhari-hari sampai di Wadi Halfa namanya, pelabuhan Sudan. Naik kereta api Sudan, kereta api yang terbaik di dunia dari bawah. Sangat sederhana betul kereta apinya nih. Nanti kita mampirnya stasiunnya itu terserah sopirnya. Kita mau sholat, di mana mau sholat, itu kata orang itu masjid. Saya bingung mana masjidnya. Padang pasir ternyata dikasih batu 4 begitu saja. Itu masjid bagi mereka. Wudu di mana itu wudu, jangan tayamum. Bahkan banyak di desa-desa di Sudan, mereka nggak punya masjid, namanya zawaya. Jadi maksudnya tempat sholat hanya tiang-tiang pohon saja itu, mereka pelapa kurma, sederhana sekali, tapi makmur. Jadi umat Islam ini hadirin bisa sholat tanpa bangunan masjid. Nah sekarang kenapa dibangun masjid? Untuk siapa kita bangun masjid nih? Supaya umat Islamnya tenang, jangan kehujanan sholatnya, jangan kepanasan. Dibangunkan masjid, dibuatkan kipas angin, dibuatkan AC dan sebagainya. Itu untuk umat Islam, Pak. Ya, di tempat kami nggak ada masjid, kami nggak bisa sholat, dusta itu. Anda sholat di halaman rumah bisa. Jadi jangan sampai nggak ada alasan masjid tidak ada, kita tidak bisa sholat. Itu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, Pak. Kalau Anda ingin jadi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, silakan. Jangan sholat kalau nggak ada masjid. Madrasah dibuat, kenapa? Untuk umat Islam, bukan untuk Islam, Pak. Saya bisa dengan santri saya 10 orang, saya ajarin dia di bawah pohon, atau saya ajarin di rumah saya. Selesai kamu udah minat terserah di rumah kamu pulang.
Atau kita ngajar di bawah pohon? Bisa. Kenapa dibuatkan pesantren? Supaya santri itu enak belajar, jangan kehujanan, jangan kepanasan, bisa baca lebih banyak lagi buku. Jadi dibangunkan pondok pesantren untuk umat Islam, Pak. Rumah sakit untuk siapa? Namanya rumah sakit Islam, sebenarnya tidak, rumah sakit Muslim, Pak. Yang namanya rumah sakit Islam itu ya apa? Gerak dakwah. Jadi rumah sakit dibangunkan untuk Islam atau untuk umat Islam? Hah? Tolong yang di belakang nih. Rumah sakit Islam itu untuk Islam kan, untuk umat Islam kan? Yatim piatu. Kenapa dibuatkan gedung yatim piatu? Zaman Nabi nggak ada gedung yatim piatu, Pak. Cuma Nabi katakan, rumah yang ada yatim piatu yang dihormati, itu ada keberkahan. Jadi Nabi ingin galakan bagaimana di rumah orang Islam ini, ambil satu yatim piatu di rumah dia jadi ayah asuhnya. Dipelihara di rumah, bukan dibangunkan gedung-gedung yatim piatu. Kalau kita dalami lagi nih, Pak, membangun gedung-gedung yatim piatu itu merusak, Pak. Maaf nih, ini fatwa kacau lagi barangkali. Tapi hakikatnya nggak kacau, Pak. Dengan dibangunkan gedung-gedung yatim, sekarang bahkan bertumbuhan kayak jamur di mana-mana nih, maaf. Pengasuh yatim piatu jangan marah sama saya. Ya kalau marah juga ini mukul silakan. Tapi saya akan mengelak kayak jus-bus juga tuh. Hadirin maaf nih, kenapa rumah-rumah yatim piatu bertumbuhan sekarang? Karena untung. Dia pelihara. Bahkan salah seorang teman saya bilang, dia karkus sekarang, Ustaz, saya tuh untung Ustaz. Yang saya pelihara cuma 16 orang saja di yayasan kami. Tapi karena nasi bungkus tuh, datang 50 bungkus. Akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Keluarga saya bisa makan juga dari yatim piatu tuh. Saya belum pernah menemukan, barangkali di antara Anda ada yang tahu satu orang yang dibina di rumah yayasan yatim piatu yang jadi orang. Jadi orang alim kan dia, atau jadi orang yang pembesar, jadi gubernur, jadi presiden. Saya hampir 50 tahun sebentar, sekarang udah 50 tahun nih. Belum pernah saya lihat pimpinan negara dari yatim piatu yang dipelihara di gedung tersebut. Saya belum pernah melihat seorang yatim piatu yang dipelihara di gedung yatim piatu jadi orang kaya yang mau menyumbangkan sekian banyak duit, tidak. Jiwanya dirusak, ditanamkan untuk minta-minta senantiasa. Dipanggil gubernur, dipanggil bupati, dipanggil camat. Nanti dia ke rumah gubernur, dia biasakan tanam minta-minta. Sehingga kalau sepatu dia robek, dia nggak akan jahit. Dia minta kepada pengurus yatim piatu, Pak ganti sepatu saya. Itu dijahit, nggak mau, kan duit banyak Bapak. Yang Nabi galakkan itu yatim piatu dipelihara di rumah kita masing-masing, baru dia akan jadi. Nah hadirin yang makin Allah, maaf, dibangunnya rumah yatim piatu itu bukan untuk Islam, Pak. Untuk apa? Untuk umat Islam. Jadi mulai saat katakan wahai Imran, kamu harus sadar, sampai sekarang kamu baru membantu umat Islam, belum membantu Islam. Dengan membantu umat Islam kita dapat pahala, Pak. Dengan membantu Islam akan datang nusrah daripada Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ajib nih. Baru tersentak. Maka kata Imran Khan, wahai Maulana, baru sekarang ini saya dengar penjelasan seperti ini. Jadi problemnya ada pada umat Islam sekarang nih hadirin, karena umat Islam enggak membantu Islam. Maka solusinya bagaimana? Kembali ke umat Islam untuk membantu Islam, baru akan ada nusratullah. Umat Islam dibunuh, kita semuanya ingin berkembangan dan sebagainya. Kita membantu dia jangan sampai dibunuh. Silakan, bagus Pak. Tapi kalau hanya membantu umat Islam jangan sampai dibunuh saja Pak. Nanti umat Islam tempat lain akan dibunuh lagi juga. Kalau kita wujudkan Islamnya tersebut. Saya dengan semangat waktu itu Pak. Tahun 86. Perang Afghanistan terjadi. Pokoknya saya datang ke Pakistan, ikut 4 bulan nanti akan perang saya ke Afghanistan. Semangat gitu dengar kata.
Maka kita dakwah sana, akhirnya kata Mas Syai, saya tidak menghalang kamu ke Afghanistan, silahkan. Tapi yang lebih penting sekarang itu kita kirim rombongan dakwah ke Afghanistan. Beliau katakan kalau hari ini Rusia keluar, itu tahun berapa Pak? Tahun 86. Berkecamuk, Rusia baru keluar tahun 92 atau berapa? Kalau hari ini Rusia keluar, beliau katakan Afghanistan akan lebih hancur lagi. Loh kenapa? Kita kan harus usir Rusia. Bukan mengusir Rusia. Wujudnya Rusia hari ini beliau katakan menyatukan orang Afghanistan semua. Rusia keluar sementara agama tidak ditanamkan dalam diri mereka, akan terjadi perang saudara di antara mereka. Dan itu yang terjadi. Musibah datang, musuh datang, itu kenapa umat Islam tidak dijaga oleh umat Islam? Masjid-masjidnya kosong, Pak. Maka yang lebih penting bagaimana kita tanamkan Islam dalam diri mereka. Ajak mereka untuk dakwah, bangkit. Maulana Mustaqim damat barakatuh cerita sama saya. Sebelum tahun 67, Pak, keluar di Palestina, di Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga. Jauh-lah yang sholat subuh cuma beberapa orang. Israel sedikit, semua orang Arab waktu itu yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Maka beliau katakan, wahai saudara imam, tolong ini masjid dijaga, dimakmurkan ini masjid. Kalau tidak nanti akan diambil orang. Imamnya ketawa aja. Ya ini orang India mau dawain orang Arab gimana sih? Ini masjid Allah, nggak akan direbut orang. Rombongan pulang, 67 Israel nyerang lagi. Sekian banyak dibunuh. Dan saya masih ingat waktu itu umur saya 8 tahun. Semua qunut nazilah. Ya Allah hancurkan Israel ya Allah. Di mana-mana di utara diudarakan itu doa. Tapi sampai sekarang Israel nggak hancur-hancur juga, Pak. Kenapa? Umat Islam lupa untuk membantu Islam nih, tidak memakmurkan masjid, sholatnya nggak dijaga, sehingga nggak terpelihara. Ketika sama-sama haji lagi ketemu, langsung dipeluk Maulana Mustaqim. Kata imam, sodakta, kamu benar. Jadi hari ini umat dahulu, Pak, Allah hancurkan ketika mereka tidak memelihara perintah yang namanya ibadah dari Islamnya ibadah. Kita ini tidak dipelihara kalau kita hanya memegang ajaran, hanya agama kita pegang, tapi Islamnya tidak kita tolong. Hanya diamalkan saja, belum ada jaminan ibadah. Tapi intan surullah nusroh, maksudnya mendakwakan agama dengan ibadah, Pak. Tidak ada janji ini umat akan dipelihara oleh Allah. Kewajiban mereka. Tapi dengan dakwah baru akan ada pemeliharaan dari Allah. Maka hadirin makan Allah, gerak kita sekarang ini untuk membantu Islam. Kita tidak mengecilkan gerak saudara-saudara organisasi lain. Sekarang mereka menamakan organisasi Islam. Sebenarnya organisasi umat Islam. Organisasi hati kita tidak mengecilkan mereka, tidak, maaf. Untuk perbandingan saja saya katakan. Organisasi sekarang ini organisasi untuk membantu umat Islam. Yang mereka berjuangkan umat Islam sekarang miskin, umat Islam tidak punya perumahan, maka dibuat partai ini. Dan yang diperjuangkan di DPR oleh partai Islam itu apa? Yang diperjuangkan oleh orang anggota-anggota DPR oleh partai Islam di DPR itu apa? Umat Islam. Kalau Islam betul-betul menang, sampai di satu provinsi, Pak, gubernurnya bisa Kristen, umat Islamnya Pak mayoritas. Kenapa? Karena calon Islamnya 3, gubernurnya Kristen 1 saja. Kalau dia berjuang untuk umat Islam, untuk Islam, yang 2 akan ngalah, kamu saya maju, Islam akan maju. Tapi karena ada kepentingan umat Islam masing-masing di bawah mereka, nggak bisa bersatu, Pak. Teman kita namanya Santoso tinggal di Jawa, Muslim dia, tapi Muslim Jawa. Di Banjarmasin namanya Ahmadi, Muslim Banjar. Di Sulawesi Muslim Bugis. Maka kalau kita berjuang membantu umat Islam saja, ada embel-embelnya. Ini umat Islam dari Jawa, Muslim dari Bugis, umat Islam dari Kalimantan. Tapi kalau berjuang membantu Islam, ada bedanya enggak? Jadi umat Islamnya akan bersatu kalau sama-sama membantu Islam. Dan Nusratullah akan datang kalau kita membantu apa? Islam. Hadirin maka subhanahu wa ta'ala, maka solusi sekarang dunia ini enggak ala basiratin itu, yakin kamu tuh dengan membantu agama Islam ini pasti akan datang pertolongan daripada Allah.
Dan hadirin makan Allah, untuk umat yang dahulu Pak, tadi subuh kita sampaikan di sini, mereka tuh Nabi SAW sabdakan, maaf hadisnya nih, bahwasanya orang itu dapat azab karena dosa-dosa dia, karena dosa-dosa dia. Dalam Quran juga Allah katakan, "Masul musibatin bima kasabat aydikum." Musibah itu datang karena perbuatan kamu sendiri. Juga Nabi sabdakan, innal mar'a la yuhramu rizqa min dzambin yusibu. Orang itu mendapatkan musibah, orang itu mendapatkan terhalang rezeki, susah jadi rezeki karena dosa-dosa dia. Jadi susahnya rezeki ini karena ada dosa. Musibah datang, baik tsunami diserang dengan bom macam-macam karena dosa. Baik, untuk umat yang dahulu Pak, mereka itu diampunkan dari dosa dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar. Janji Allah nih, kalau mereka banyak berzikir istighfar, Allah ampunkan dosa mereka. Untuk kita juga diperintahkan untuk istighfar banyak-banyak. Bahkan Nabi sabdakan, istaghfiru lakum wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 maratan. Dalam riwayat 100 marah. Istighfar kamu. Saya itu istighfar kata Nabi setiap hari 70 kali ataupun sampai 100 kali. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi hadirin maka Allah janjikan untuk umat dahulu, mereka itu akan diberikan maghfirah dengan istighfar mereka banyak-banyak. Untuk ini umat tidak. Untuk ini pun akan diberikan maghfirah dengan gerak membantu agama Allah. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa dzalikum khairum lakum kuntum ta'lamun. Hasil daripada Anda berjuang, bergerak dengan hadir dari sini apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Diampunkan dosa. Ayat yang lain, walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd. Kalau katakan di kenyataan dunia sekarang sampai hari kiamat, orang-orang kafir itu satu sama lain bekerja sama. Orang kafir itu bekerja sama satu sama lain. Walaupun namanya komunis kah, namanya kapitalis kah, namanya oriental, apa saja yang mereka namakan, ya, tapi yang jelas Yahudi, Nasrani, Majusi semua kerja sama. Untuk apa kerja sama? Allah firmankan dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna. Sesungguhnya orang-orang kafir akan menggunakan menafkahkan harta mereka untuk menghalang orang dari jalan Allah, memindahkan orang dari jalan yang lurus, pindah ke agama. Dan akan dikuatkan lagi fasayunfiquna, dan mereka terus akan menafkahkan harta mereka. Jangan berhayal Anda satu detik pun juga orang kafir akan berhenti menggunakan duitnya untuk menghalang orang dari jalan Allah. Ini takkid daripada Allah, fasayunfiquna. Mereka nggak pernah tidur, nggak pernah berhenti untuk menggunakan hartanya untuk menghalang orang dari Allah. Tapi Allah ingatkan, gerak orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam, bekerja sama untuk menghalang orang dari Islam, itu tidak akan memberikan kesan apa-apa kalau umat Islam sendiri bergerak. Maka Allah firmankan dalam ayat berikutnya surat Al-Anfal ini, illam taf'alu, kalau kamu nggak bekerja sama juga dengan orang beriman, maka akan berdatangkan dua perkara, Pak. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nanti akan datang fitnah di dunia ini. Fitnah itu maksudnya bencana terus-menerus datang. Kebakaran, kebanjiran, tsunami, pemboman, serangan udara, serangan darat, serangan laut, macam-macam akan datang terus. Nggak pernah berhenti. Ini namanya fitnah. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar, rusaknya akidah. Umat Islam akan pindah agama nanti. Umat Islam akan pindah agama. Kenapa? Bukan karena geraknya orang kafir menggunakan hartanya, tidak. Tapi musibah yang datang itu, umat Islam pindah agama karena umat Islam tidak bekerja sama satu sama lain. Orang kafir memang kerja sama mereka, bahkan iblis pun kerja sama mereka. Tapi kerjasamanya orang kafir untuk menghancurkan Islam tidak akan memberikan kesan apa-apa. Yang memberikan kesan itu adalah umat Islam tidak bekerja sama satu sama lain. Nah, kerjasamanya apa Allah katakan? Walladzina amanu, mereka yang beriman.
nggak diam dengan iman mereka. Wahajaru, imannya dibawa bergerak dengan membawa iman. Syekh Yusuf rahmatullah katakan, matahari ketika bayan hidayah jamaah akan diberangkatkan, matahari beredar membawa cahaya, maka yang tersebar apa? Yang tersebar cahaya, kegelapan hilang. Suatu saat matahari akan beredar juga menjelang hari kiamat. Matahari akan diredupkan oleh Allah. Cahayanya dicabut, matahari masih beredar. Maka ketika mentari beredar tanpa cahaya, yang tersebar apa? Kegelapan. Maka beliau katakan, sekarang orang-orang turis-turis bergerak beredar di dunia tanpa ada cahaya iman, tanpa ada cahaya sholat, zikir dan sebagainya. Datang ke Bali, sengaja beli celana pendek dipakai di depan toko tersebut. Mandi sengaja. Jadi mereka ini bergerak menyebarkan apa? Kegelapan. Sekarang Karkun bergerak, sholat ini mau bergerak. Lain Pak, sholat di rumah dapat pahala berapa? 1. Bawa itu sholat dengan bergerak, datang ke masjid. Jadi berapa nilainya? 27. Gerakan itu sholat, bawa ke Mekah sana. Jadi berapa? 100.000. Bawa ke Madinah, jadi 50.000 ataupun 1.000. Bawa ke Jannah Allah, jadi berapa? 700.000. Jadi nilai ibadah Anda itu akan bernilai kalau dibawa bergerak. Maka ketika Karkun bergerak membawa sholat, Karkun bergerak bertasbih, berzikir, Karkun bergerak membawa sholat dan sebagainya, akan tersebar. Sekarang di airport Perancis, alhamdulillah sudah ada masjid. Bahkan di airport Singapura sekarang ada masjid. Di bandara Thailand sekarang, di Bangkok, ada masjid. Bahkan ada kaumnya khusus, marwatnya khusus. Masjid sekarang ada. Sebelumnya diawali di Perancis. Kenapa ada masjid di sana, Pak? Ya, kalau kita ingin berhusnuzon, berarti pemerintah Perancis sudah mengakui adanya Islam di sana. Dibuatkan masjid di airport Perancis. Bukan suuzon istilahnya tersebut. Kalau kita ingin mengkaji lagi, kenapa mereka bikinkan masjid? Ada rasa takut. Karena kenapa setiap rombongan datang mencari masjid nggak ada. Mereka wudu, azan, sholat berjamaah. Orang kafir lihat ada apa nih? Dikira mau demo. Ternyata sholat, ruku, bertanya-tanya masuk Islam. Sekian ribu orang Perancis masuk Islam di airport Perancis. Kalau dibiarkan mereka sholat begini terus, nanti akan kacau nih. Maka dibuatkan masjid di pojok sana supaya sholat mereka jangan kelihatan. Maka saya biasa kalau bawa rombongan ke luar negeri, saya bilang udah, sebagian naik musola sana, sebagian sholat di sana, jangan ke musola. Ini syiar, Pak. Agama itu syiar. Sholat berjamaah itu syiar, jangan disembunyikan. Sholat berjamaah sembunyi-sembunyi. Ini kumandangkan azan, itu syiar. Ada yang perkara yang harus disembunyikan memang, tapi ada yang harus disyiarkan. Wah, takut ria saya melontar, nggak usah ngelontar dah. Justru Anda yang nggak melontar, itulah yang namanya ria itu, atau syirik namanya. Jadi kita mengerjakan sesuatu untuk dipuji orang namanya syirik, apa namanya ria? Nggak berani mengerjakan perintah agama karena takut, itu namanya syirik. Wah, kita nanti ria dibilang orang, kita semain di rumah aja, Anda mau syirik itu. Syiar agama harus dihidupkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai berbangun. Masjid-masjid pun dibangun. Tidak ada gerak daripada Allah tadi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan tadi? Walladzina amanu wa hajaru. Jadi iman jangan disimpan di rumah. Itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Silakan mereka dipuji oleh Allah. Ashabul Kahfi dipuji karena nyimpan iman mereka di gua sana. Tapi umat Islam ini nggak akan dipuji kalau nyimpan iman mereka di gua. Oh, udah, sekarang kita niru Ashabul Kahfi. 10 orang Karkun yang harus ditazkir 4 bulan. Kemana tahunya ngumpet. Tinggal di pesantren di Magelang saja, atau di Temboro, atau di Banjarmasin. Udah, Pak, kami jangan ditazkir, Pak, kami 4 bulan belajar saja. Nggak akan dipuji oleh Allah, Pak. Bahkan bisa digampar oleh para malaikat nanti itu. Allah puji umat imannya dibawa bergerak, bukan dibawa berdiam, tidak. Sebagian orang memang harus belajar di pondok, tapi yang belajar pun lagi gerak lagi. Waliyunziru qaumahum, bukan berdiam, tidak. Ke
Kemudian bergeraknya mereka untuk apa? Kalau hijrah, haji juga hijrah, sholat berjamaah juga hijrah. Tapi wajah hadu fi sabilillah, di sini penekanannya, Pak. Bergeraknya mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Ini gerak muhajirin. Jadi gerak mereka membawa iman. Jangan sampai mau bergerak mereka membawa kemunafikan. Geraknya membawa apa? Membawa iman. Berjauhlah, tundukkan pandangan. Tersebar cahaya. Berjauhlah sambil nengok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak, Bu? Enggak ada. Oh, ibu jaga sholat, Bu, ya. Tapi dia waktu memandang jaga sholat, hatinya sudah masuk ke mau munafikan di hati dia. Memandang itu perempuan. Bapak kapan pulang, Bu? Saya sudah janda, Bu. Masuk lagi ke munafikan, bahaya, maaf nih. Na'udzubillah. Sampai ada karkun yang berjauh bisa berkhianat begitu, kenapa? Karena bergeraknya bukan membawa iman, membawa kemunafikan. Kalau terjadi karkun ini, singkirkan dia, gampar dia. Merusak jamaah. Saya yang pertama kali akan gampar dia. Bergerak membawa iman, bukan membawa kemunafikan. Bergerak. Ada orang sakit kena jin, dia mengobati sendiri tanpa izin amir. Yang diobati perempuan. Tarik itu karkun, suruh pulang ke markas dia. Melawan, keroyok dia. Tapi jangan dibunuh. Dihajar saja. Maaf nih. Tapi gambarnya kayak gambar Abu Bakar kepada Umar. Karena kasihan sama dia, merusak jamaah. Maka hadirin kali ini kita bergerak mereka membawa iman, memperjuangkan agama, bukan menyembunyikan iman saja sebagai Ashabul Kahfi. Beda antara kita dengan mereka. Wajahadu fisabilillah. Kemudian gerak yang kedua yang dikunjungi tersebut, ketika rombongan datang, walladzina awaw wa nasaru. Mereka yang memberikan iwa, menyambut tamu, masjidnya dibersihkan, makanan pun dibuatkan. Dia berbuat dengan baik. Wa nasaru, bergandengan tangan, nusrah, mengunjungi, buat daulah dan sebagainya. Mewujudkan bagaimana 13.000 jamaah terbentuk. Namanya nusrah. Iwa memberikan makanan, minuman dan sebagainya. Nusrah, bergandengan tangan dengan kaum muhajirin, membawa ke daulah. Maka kalau umat Islam bekerja sama demikian, dan ingat, para sahabat Nabi tidak ada yang muhajir daim, enggak ada yang ansari daim. Maksudnya jadi hijrah terus enggak ada. Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari ini dia muhajir, besok dia jadi ansar. Datang menantang. Hari ini dia ansar, besok dia jadi muhajir lagi. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, dia jadi ansari, menerima Nabi di rumah dia. Tapi besok dia akan jadi muhajir sampai meninggal di Turki sana. Jadi merupakan suatu bid'ah dalam dakwah. Bid'ah. Double bid'ah, multiple bid'ah. Bahkan bid'ah kuadrat macam-macam. Kalau ada karkun katakan, oh ini makomi bukan level saya. Saya ini sudah terbang jauh di udara, Pak. Saya tidak punya makomi. Itu bid'ah dalam dakwah. Anda berangkat 8 bulan, kembali ke makomi, hidupkan makomi. Oh saya di makomi kan lebih penting, makomi kuat. Jangan keluar dulu, kita makomi, itu juga bid'ah. Tidak Anda ingin menjadi ansari daim, tidak. Diputuskan musyawarah, saya berangkat jadi muhajir. Besok saya siap jadi ansar. Nah kalau dua ini ada gerak senantiasa dalam diri umat, maka janji Allah, Pak, ulaika humul mu'minuna haqqan, baru diakui hakikat iman seseorang. Jadi jangan mengatakan saya sudah imannya tulen kalau Anda belum hijrah, kalau Anda belum nusrah. Hijrah terus tidak pernah nusrah. Masalah dakwah terus tamu datang dia tinggalkan juga berangkat. Maaf Pak ya, saya nggak bisa nusrah Bapak, saya mau keluar. Nusrah tamu datang. Maka kalau hanya gerak hijrah saja, hakikat baru separuh iman. Nusrah saja belum. Dua-duanya kerjakan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau sudah gerak, janji Allah, Pak, lahum maghfiratun. Jadi maghfirahnya kepada ini umat diberikan dengan apa? Dengan gerak. Bukan hanya dengan istighfar. Umat Nabi Nuh dengan zikir banyak-banyak diampunkan. Makanya hasilnya lain, Pak. Orang yang dapat keampunan dengan istighfar beda. Orang yang dia dapat maghfirah dengan gerak. Bedanya apa? Nabi Nuh katakan pada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ayo umatku istighfar kamu banyak-banyak. Allah itu Maha Pengampun. Dengan istighfarnya umat Nabi Nuh banyak-banyak
yursilis sama'alaikum midrara, akan diberikan curahan hujan yang membawa kesuburan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, akan diberikan harta yang banyak. Makanya orang yang banyak betul-betul istighfar dari Allah, enggak pernah dia kemiskinan. Anaknya banyak. Wa yaj'alukum anha jannat, akan diberikan kebun-kebun yang banyak. Wa anhajakum jannatu wa anhar, akan diberikan sungai-sungai. Tapi untuk dai-nya Allah yang banyak bergerak, yursilakum midrara. Hadirin barangkali dia bergerak di tengah tempat yang kering kerontang sana, tapi curahan hujan rahmat yang membasahi hati dia, menyuburkan dekatnya dia kepada Allah terasa, Pak. Hidupnya sederhana saja. Mungkin dia tidak banyak punya air, tapi hatinya disirami dengan air rahmat daripada Allah. Air maksud, air tumanina. Curahan hujan senantiasa membasahi hatinya tersebut. Hatinya nggak pernah gersang walaupun di tempat tinggal di tempat yang gersang tersebut. Wa ja'alakum jannah wa ja'alakum yundukum amwali wa bani, akan diberikan anak yang banyak oleh Allah. Orang dengan banyak istighfar diberikan anak yang banyak, taat. Tapi dengan dai yang bergerak, barangkali dia nggak punya anak, Pak. Bahkan banyak para nabi yang nggak punya anak, tapi dia akan diberikan anak buah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata Syekh Abdul, mulai Syekh Ilyas anaknya cuma satu, Pak. Mulai Yusuf anaknya satu. Maulana Harun laki-laki anaknya satu. Ulama-ulama kita Syekh Abdul Wahab tidak punya anak, tapi anak buah beliau di mana-mana ada, Pak. Ingin mencium tangan beliau, memuliakan beliau. Ada orang yang ingin bicara, ingin mengganggu dia, anak dia siap mati untuk dia membela ayahnya. Disenangi di mana-mana orang merasa dia itu ayah saya, dia itu ayah saya. Berlomba-lomba ingin menjemput dia, memuliakan dia, lebih daripada memuliakan ayahnya lagi. Kemudian wa yaj'alakum amwal, hartanya banyak untuk orang yang istighfar, Pak. Diberi banyak harta, tapi untuk dai yang dapat maghfirahnya, hadirin, duitnya tidak ada dia. Rekeningnya di bank nggak banyak, tapi Wali Songo katakan sugih tanpa bondo. Bondonya nggak ada, tapi sugih dia. Kapan mau berangkat? Standby. Berapa tapakotnya? 25 juta siap berangkat. Tapakotnya berapa? 100 juta dia bisa menggiring orang. Di rekening banknya tidak ada, tapi setiap saat surat dari langit Allah bukakan dengan cara Allah sendiri, Pak. Kelihatannya dia nggak punya uang, tapi bisa mengikuti perjalanan kemanapun juga, hadirin. Sehingga kadang-kadang orang mendustakan, ini orang aneh. Kita mau pinjam duit sama dia, nggak punya duit katanya, tapi bisa berangkat kemana-mana. Dia nggak dusta, memang duitnya nggak ada untuk mengutangin orang. Tapi kapan ada takazah dia siap berangkat. Wa ja'alakum jannat, bagaimana dengan istighfar banyak dikasih kebun yang banyak. Bagi dai-nya Allah, Pak, capek untuk ngurusin kebun. Dia nggak punya kebun, tapi buah-buahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah apa yang belum pernah dia rasakan, Pak. Untuk mereka yang istighfar, dikasih kebunnya, umpamanya kebun kelapa, makan kelapa tiap hari terus. Tapi kalau dai-nya Allah, ajib, buah anggur ada, durian ada, buah macam-macam yang nggak dikenal di tempat dia pun ada. Pernah makan matwa? Matwa? Nggak pernah. Berangkat ke Irian Jaya sana akan ketemu anda matwa di sana. Lihat buah zaitun, kita buah apa ketakutan. Itu abid yang takut melihat buah itu. Dai, Pak. Dai, Pak, di sorga dia nggak pernah pangling. Abid bisa masuk sorga aja masih bingung dia. Orang Arab asik beribadah, lihat buah durian bingung di sorga. Ini apa nih, bos? Berduri. Dai nggak bingung dia. Karena Allah katakan di Quran, kullama ruzziqa minha min samaratin wa utubihi mutasyabiha. Jadi di sorga itu buah-buahan seperti di dunia ini gambarannya begitu. Nggak pernah lihat durian di sorga bingung. Tapi kalau dari keliling nggak biasa kita durian ini tenang. Kelihatannya berduri tapi dalamnya lain. Nggak pernah lihat buah tin bingung. Kalau dai keliling dunia aja nggak pernah bingung lihat itu semua. Biasa tinggalnya di gumuk, ibadah di gumuk, zuhud dia. Masuk surga bingung dia, pangling. Apa nih? Lihat bidadari dikiranya Allah. Itu dalam hadis dikirakan orang surga begitu bingung. Tapi bagi dai-nya Allah nggak pernah bingung, Pak.
Karena dia biasa, jauhlah kadang-kadang ke istana dia. Nunggu bicara sama presiden. Maka lihat istana di surga nggak pangling dia. Kalau abid bisa pangling, Pak. Tapi kalau dai nggak pernah pangling. Wa ya'um jannat akan diberikan oleh Allah kebun itu bagi mereka istighfar. Tapi bagi mereka yang dai, Pak, buah-buahannya diberi oleh Allah langsung. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, solusi semua itu. Enggak ada jalan lain kalau ini umat kembali kepada apa? Dakwah. Maka yang terakhir Nabi telah sabdakan, Pak. Idza tabayatu bil ina wa umat, kalau kamu sudah sibuk dengan keperluan hidup, sibuk jual beli saja. Wa raditum bizar'i, senang untuk berkebun. Wattaba'tum azana baqari, lari di belakang ekornya sapi, sibuk dengan peternakan terus, ternak sapi kah, ayam kah, ternak macam-macam. Wa taraktum jihadakum, dan kamu tinggalkan ini jihad membantu agama. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ini umat sudah sibuk dengan keperluan hidup, lupa tujuan, sallallahu alaikum dhullan, nanti Allah akan timpakan pada kamu satu kehinaan. Sekarang umat Islam dihinakan di mana-mana, Pak. Karena apa? Bukan karena nggak punya senjata, Pak. Banyak kita punya senjata sekarang. Ekonomi kita yang terkaya, orang Islam terkaya di dunia ini. Di mana saja negara Islam di bawahnya itu banyak kekayaan alam. Tapi mereka nggak memiliki, Pak. Kenapa dihinakan? Karena sibuk untuk mengurus itu semua, meninggalkan perjuangan di jalan Allah. La yarfa'u ankum. Dan Allah tidak akan mengangkatkan itu kehinaan daripada kamu, umat Islam, hatta tarji'u ila dinikum ila jihadikum. Sampai kalian kembali kepada agamamu dan nanti jihad kamu. Selama ini umat Islam tidak berjihad, tidak memperjuangkan di agama, tidak akan diangkatkan itu kehinaan. Maka hadirin maka Subhanahu wa taala, supaya kita jangan dihinakan. Di kampung saya, di negeri saya, di mana-mana harus umat Islam dikembalikan. Bagaimana umat Islam jangan sampai dibunuh, di Poso, di Gaza, di mana-mana. Kembalikan mereka kepada jalan. Enggak ada di meja PBB, enggak bisa. Dengan apapun caranya itu semua dusta. Yang benar hanya Allah dan Rasulnya. Kembalikan umat kepada kerja dakwah. Inilah yang dirisaukan oleh masyarakat kita, Pak. 13.230 jamaah target kita. Bagaimana berita adanya istimewa bulan Juli? Jangan menunda keberangkatan kita. Mulai sekarang kita berangkat. 4 bulan, 40 hari kita berangkatkan sekarang. Bahkan yang berangkat sebelum istimewa, itulah ruh istimewa. Sesudah istimewa itu jakatnya saja lagi. Dan yang berangkat sebelum istimewa, nanti pahala orang yang keluar sudahnya dapat dia semua. Yang sesudah istimewa sekarang mendapat pahala dia saja. Maka kita berangkatkan mulai sekarang nih, berapa ribu? 13.230 jam. Dan itu nggak banyak. Dikali 10 berapa? 13.000 kali 10 cuma 130.000, Pak. Yang pergi haji aja 250.000 lebih kurang. Dengan biaya 40 juta minimal, Pak. Sedangkan 40 hari 4 bulan nggak sampai itu biayanya kan. Kecuali ada yang kita kirim nanti ke Amerika yang lebih dari sampai 100 juta barangkali. Nah berarti ini umat ada kemampuan, Pak, untuk bergerak ke sana. Kita jangan dengan pesimis, optimis. Tapi kita mulai dari kita. Bersedia, teman-teman? Maka wujudkan sekarang di depan kita ini sekarang nih. Kami kemarin di Mekah ketemu Syekh Abdul Wahab, ketemu Maulana Yaqub. Kita bawa teman-teman jabat tangan semua. Kita jelaskan, tolong doakan lagi. Kami bulan Juli. Maulana Yaqub ketawa. Beliau katakan istimewa ini penyakitnya di dunia ini satu. Membuat orang keluarnya mengakhirkan keluar. Istimewa bulan Juli, yang seharusnya keluar bulan Desember, bulan Juli semua. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita, kalau ada istimewa maunya keluarnya bulan apa? Hari. Justru mulai sekarang kita keluar. Maka buktikan, ya Allah saya ingin jadi ruhnya istimewa. Sekarang 4 bulan, silakan Pak, catatkan namanya. Mampir di Bangkok, ada pertemuan tanggal 23. Nanti kita juga diharapkan hadir nih di Tonggi Istimewa. Bahkan sangat perlu, Pak, kita kirim omongan ke Irian Jaya, ke Flores, ke Ternate, bagian timur nih jauh. Silakan catat namanya. Dari mana? Dr. Jenudin. Kita berbulan. Dari jauh.